Aua iya mana lolo banda. Aua soda elelelele. Iya au tataon mana lolo banda. Au pali dudua le dua tenaso. Aua iya mana lolo. Akhirnya saya berlihat latar belakang anak-anak YPU kan banyakan dari daerah dan anak-anak petani. Maka muncullah pertanian. Tujuannya adalah supaya anak-anak dari daerah-daerah ini belajar dari pertanian secara modern dan secara lebih up to date lah. Kalau orang tua rata-rata kan lebih tradisional, tetapi di sini kita ajar mereka bukan hanya sekedar memproduksi, tetapi bagaimana juga memasarkan, menjual hasil-hasil produk mereka nanti sehingga mereka menjadi petani-petani generasi muda profesional. Halo, selamat pagi. Saya Martinus Mesarudigea. Sekarang kami menuju kebun, tempat di mana anak-anak mengolah tanah pertanian kita. Ayo. Marcel, ayo kita ke kebun dulu. Ini kan kita memulai bersihkan, lihat kan mulai coklat. Nah supaya bahan makanannya itu tidak jatuh semuanya, maka yang coklat itu coba diambilin ya, supaya gizi makanannya itu ini nih penting. Ya terus ya beberapa rumput-rumput yang memang mengganggu mengenai tumbuh-tumbuhan ini bisa dilepas. Sebenarnya setahun yang lalu pas ulang tahun YPU ke-10, saya berpikir apa sih yang baru kita lakukan untuk kegiatan YPU. Akhirnya saya berlihat latar belakang anak-anak YPU kan banyakan dari daerah dan anak-anak petani. Sehingga muncul sebuah imajinasi bahwa bagus juga bahwa kegiatan yang selama ini di YPU yaitu seni dan kuliner itu kan rada khas kota. Apa yang bisa mewakili desa? Maka muncullah pertanian. Maka 6 bulan yang lalu kita mulai merencanakan dan 3 bulan lalu persis hari ini terrealisasi tempat ini. Tujuannya adalah supaya anak-anak dari daerah-daerah ini belajar dari pertanian secara modern dan secara lebih up to date lah. Kalau orang tua rata-rata kan lebih tradisional, tetapi di sini kita ajar mereka bukan hanya sekedar memproduksi, tetapi bagaimana juga memasarkan, menjual hasil-hasil produk mereka nanti sehingga mereka menjadi petani-petani profesional generasi muda gitu loh, generasi muda profesional. Sekarang saya dan Marcel, kami akan pemindahan bibit pakcoy yang sudah disemai selama 2 minggu. Tujuan kita mendirikan pertanian ini dulu ya, pertama-tama saya mengajak generasi muda, terutama anak-anak YPU untuk mencintai alam. Ya bahwa saat ini kan salah satu keprihatinan tentang kerusakan alam. Nah ini bentuk tindakan nyata kita bagaimana kita menjaga alam, bagaimana merawat alam. Yang kedua adalah generasi muda saat ini banyakkan generasi instan. Nah kita menjadi generasi yang berproses. Nah di alam ini mereka belajar
bagaimana hidup itu sebuah proses seperti alam. Mulai dari membersihkan, menanam, merawat sampai panen nanti, itu adalah proses kehidupan. Pembentukan karakter seperti inilah yang ingin ditanamkan dan sekaligus juga ini sebagai sebuah pelatihan kewirausahaan bagi anak-anak bahwa nanti setelah lulus sekolah, ini salah satu peluang yang sangat bagus untuk pengembangan diri dan pengembangan usaha. Secara pribadi saya sendiri juga memang bukan background saya ya, walaupun saya seorang anak petani dulu, tetapi kan saya tidak terlalu banyak paham juga. Nah akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa mitra memberikan pencerahan apa yang sebaiknya kita lakukan, termasuk kita memilih organik ini juga adalah ini bentuk kita bagaimana jangan merusak alam dengan berbagai bahan-bahan yang merusak. Tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang ada dari alam sehingga benar-benar selaras dengan alam. Nah, konsep-konsep ini kita mengikuti pelatihan. Saya ajak anak-anak mengikuti pelatihan juga. Kita belajar bersama-sama lah. Dan dengan mitra-mitra pernah datang ke sini, kita juga nonton YouTube bersama. Ini proses yang kita lalui karena memang sekali lagi ini proses belajar baik bagi kami sendiri juga dan bagi anak-anak di sini. Oke, jadi sekarang kita akan mengambil jerami untuk menutup bedengan. Biasanya kita kan pakai mulsa, tapi karena kita selaras dengan alam, jadi kita memakai jerami yang dari hasil bekas panen. Iya, betul Iya. sekali. Jadi, ayo Berta sekarang kita ambil jeraminya. Oke. Ya, jadi sebelum kami menutupi jerami di bedengan, kami harus taruh dulu pupuk kambing sebagai pupuk dasarnya. Jadi saya akan panggil teman saya, Lisman, ayo. Oke, jadi tujuan dari jerami ini untuk menutup bedengan yang pertama itu dia membantu untuk mengurangi pertumbuhan gulma dan juga karena kita menjaga agar bedengan kita tetap lembab, kita juga menaruh ini jerami dan juga apa sih Berta? Yang terakhir, jerami ini nanti akan mengurai dan ketika dia terurai itu juga akan menjadi pupuk di dalam tanah seperti itu. Ayo. Kami juga punya tutor untuk mengajari kami bahwa bagaimana cara merawat alam juga. Jadi kami juga menggunakan bahan-bahan dari alam sekitar sehingga semuanya itu bisa digunakan seperti itu. Biasanya kan juga kalau di kampung ini nggak digunakan, tapi Iya. setelah belajar, oh ternyata fungsi dari jerami juga ini sangat membantu untuk tanaman kita gitu. Iya. Pertanian organik adalah satu-satunya cara yang menurut kami adalah relevan dengan misi kita itu. Dan tentu sesungguhnya banyak hal juga yang disiapkan oleh alam. Asalkan kita telaten untuk bisa menggali potensi-potensi itu. Itu yang menjadi pilihan kita organik dan tentu secara kesehatan jauh lebih baik. Dan kita berharap juga nanti hasil-hasil dari kebun organik ini bisa dikonsumsi oleh mitra atau pelanggan-pelanggan dan mereka mengkonsumsi sesuatu yang sehat.
Dan ini menjadi harapan kita ke depan bagaimana masyarakat semakin hari semakin sadar tentang mengkonsumsi makanan-makanan termasuk sayur-sayuran atau bahkan juga lauk pauk yang sehat. Ini menjadi satu harapan kita yang lebih meluas bagi masyarakat. Jadi kita akan membuat kompos. Bahan-bahan yang kita gunakan ada kotoran hewan, ada rumput kering, ada juga rumput hijau dan tanah juga sebagian. Jadi cara-caranya kita pertama dengan tanah, terus kita timpa dengan rumput kering, terus dengan rumput hijau, baru kohe, baru setelah itu tanah lagi. Jadi kita buat berlapis-lapis seperti itu. Kita bicara mengenai pertanian selaras alam, berarti kan hubungannya juga dengan pupuk yang digunakan. Nah, pupuk yang digunakan adalah ya dari alam. Salah satu dari alam itu adalah kotoran hewan. Nah, selama ini kita minta dari tetangga-tetangga, dari masyarakat sekitar, tetapi kan juga terbatas. Akhirnya kita mulai memikirkan apa yang harus kita lakukan. Oh, kalau begitu mending kita memelihara kambing, ayam, kelinci, supaya apa? Kotorannya bisa kita gunakan. Maka tujuan utama adalah bagaimana ada sumber dari kotoran hewan ini sebagai pupuk organik yang kita gunakan di sini. Pembagian tugas di sini kan secara ini juga bagian cara melatih mereka sebagai manajer-manajer ke depan ya, manajerial. Maka ada supervisor juga lapangan di sini. Ada Ina tadi itu adalah sebagai supervisor untuk semua kegiatan. Walaupun bolak-balik datang ke sini terus ke Jakarta karena masih kuliah juga. Terus ada juga koordinator lapangan, ada Lisman, dia yang mengurusin di bidang sayur, apa yang ditanam, bagaimana proses kegiatan-kegiatan, dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah, Julius mengurusin bidang peternakan misalnya, ya, ada kambing, ada ayam. Dan masing-masing punya tugas dan tanggung jawab. Ada yang bagian menyiram, ada yang bagian menanam, termasuk juga ada yang bagian masak. Ya, untuk kebutuhan. Semua sudah punya tugas dan tanggung jawab dan mereka juga terjadwal. Semuanya terjadwal. Kita ada 3 ruang kebun ya, kita istilahkan ini sebenarnya laboratoriumnya YPU ya. Kita ada 3 kebun. Kebun ini adalah kebun rumah. Ya, sekaligus tempat tinggal anak. Di belakang ini kan adalah lahan kosong yang diolah oleh anak-anak, yang nantinya kita juga selain untuk beternak, untuk kompos juga kita mengolah kompos di sini, sehingga di kebun, kita istilahkan di kebun A ini adalah tempat khusus untuk memproduksi pupuk. Dan yang kedua adalah kebun B, ada di lahan 2000 meter. Nah, di sana sebenarnya kita benar-benar belajar bagaimana anak-anak menanam berbagai jenis-jenis sayur atau rempah atau beberapa pohon buah-buahan, itu sebagai bahan pelatihan. Dan yang ketiga adalah kebun C, kita istilahkan, yaitu di lantai 2 dan di lantai 3 di Rumah Induk di Pulau Mas, Jakarta. Nah, selama ini kita kurang memanfaatkan tempat yang kosong. Sekarang ini menjadi hijau juga, ya, sehingga kita ada 3 tempat saat ini yang bisa digunakan dan kita akan kembangkan lagi, karena kita harapkan ke depan nanti anak-anak ini akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan mereka mengembangkan dengan segala kreativitas mereka. Ini sekarang kita mau panen nih sayuran sawi yang sudah kita tanam kurang lebih 1,5 bulan, dan kita sudah tidak sabar lagi mau panen ya. Betul, Ibu?
untuk saat ini sih kita masih memang fokus untuk konsumsi internal ya. Tetapi memang kita mulai memikirkan ke depan adalah kita akan jual kepada mitra-mitra. Karena konsep YPU kan adalah konsep mandiri dan kita anggap bahwa setiap pelanggan adalah donatur. Sehingga dengan kita menjual itu berarti mereka berdonasi kepada YPU. Dan tentu harapan kita jauh ke depan dan bahkan ada mitra yang punya usaha di mall, jika nanti sudah cukup kuantitasnya, mereka bisa membantu untuk proses marketing. Kalau sebelumnya kita melihat anak-anak di kebun, itu rumah kebun. Nah, di tempat ini adalah rumah utama bagi Yayasan Prima Unggul, tempat anak-anak juga berasrama. Dan kita juga memanfaatkan lantai 2 ini dan lantai 3 untuk tempat belajar bagi anak-anak untuk bertani, berkebun. Sehingga anak-anak semakin tumbuh rasa kecintaannya pada tanaman-tanaman. Dan setelah kita melihat bahwa ini salah satu contoh yang baik, akhirnya kita memikirkan, oh kita melanjutkan ke Bogor. Maka itulah kebun yang saat ini cukup luas dibandingkan di tempat ini. Air ekoenzim ini kami ambil dari kulit-kulit buah atau kulit sayuran yang kami konsumsi selama kami berada di yayasan. Dan juga pada hari ini kami akan menyemprot tanaman. Jadi air ekoenzim ini berfungsi untuk mengusir hama-hama dan menyuburkan tanaman. Jadi kami mau mencampurkan air dan ekoenzim. Jadi ekoenzim ini kita taruh sekitar 500 ml dan airnya kita taruh 600 ml gitu. Ya silakan kita buka dulu tutupannya. Jadi ekoenzim ini tidak hanya untuk tanaman, tapi ekoenzim bisa digunakan untuk pewangi rumah atau pewangi lantai gitu. Dalam proses yang kami ikutin, pertama-tama yang membuat kita cukup bangga adalah proses perkembangan anak-anak. Bahwa dari pembentukan karakter sungguh kita ngerasakan bagaimana mereka, disiplin mereka, komitmen mereka, konsistensi mereka dalam melakukan ini sebuah pelatihan yang luar biasa saya lihat. Dan yang berikutnya adalah dengan mereka praktek langsung di lapangan seperti ini, mereka tahu apa situasi, apa tantangan yang sedang mereka alami sehingga segera kita mengatasinya. Mereka tahu bahwa dalam proses pertanian ini banyak tantangan-tantangan baru, termasuk juga sebenarnya komitmen kita untuk pertanian organik ini, bahwa ternyata memang bahan-bahan yang digunakan untuk itu juga terbatas, sehingga kita harus mencari cara-cara lain supaya kita benar-benar ada sumbernya. Maka karena ini adalah sebagai ajang pendidikan, justru kami banyak sekali mendapat ilmu-ilmu baru, pengalaman-pengalaman baru yang membuat anak-anak ini semakin terampil dan semakin kreatif untuk menemukan solusi-solusi di lapangan. Ini yang kami lebih melihatnya adalah satu perkembangan yang sangat positif.
pertama-tama anak-anak kita ini kan sebenarnya kan anak-anak petani. Sebagian besar anak-anak petani, sehingga secara alami sebenarnya mereka sudah punya kemampuan dasar untuk itu. Terus beberapa anak-anak juga pernah mengikuti pelatihan untuk bertani. Dan ada tutor yang pernah hadir di sini untuk melatih mereka bagaimana penanaman, bagaimana pemupukan, dan bagaimana memproduksi pupuk organik dari kotoran hewan dan dari rumput-rumputan. Dan selain itu anak-anak juga belajar dari YouTube ya. Hey, yam ko rambe yam ko aronawa kombe. Hey, yam ko rambe yam ko aronawa kombe. Teminoki beku baroko mombeko yu maropuno awe ade. Teminoki beku baroko mombeko yu maropuno awe ade. Hongke 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 riro. Sebenarnya YPU adalah untuk anak-anak dari keluarga sederhana seluruh Indonesia. Bahwa saat ini sebagian besar anak-anak dari timur itu adalah satu realita. Bahwa memang banyak anak-anak yang putus sekolah atau yang rentan terhadap putus sekolah. Dan itulah yang menjadi sasaran dari YPU. Dan karena saya tahu bahwa di timur juga adalah banyak mengembangkan di bidang pertanian. Nah, ini satu kesempatan bagaimana mengajak anak-anak dari timur ini juga bisa benar-benar punya harapan dan menjadikan pertanian adalah sebagai satu kesempatan untuk membangun usaha ke depan. Dan kesempatan bagi kami untuk melatih mereka di sini, nanti mereka kembali ke daerah, mereka membawa keterampilan. Sehingga bersama dengan orang tua, mereka bisa membangun daerah mereka.